Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang dibaca juz 13 surat Ar-Ra'd ayatnya yaitu ayat 15. Untuk itu mohon disediakan Qurannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa dilaluhum bil huduwi wal asal. Walillah, dan milik Allah atau kepada Allah, yasjudu man fis samawati wal ard, bersujudlah orang-orang yang di langit maupun di bumi. Makhluk apa yang di langit dan di bumi itu semua bersujud kepada Allah, tunduk patuh pada Allah. Tau'an wa karha, ya, tau'an cara dengan ketaatan ataupun dengan terpaksa. Ya, sujud taat itu ya orang yang sudah masuk Islam, umpamanya saja sholat dengan rutin melaksanakan tugas karena ketaatan, itu namanya sujud karena ketaatan. Kalau diperintah sholat ya sholat, sampai waktunya sholat dengan ikhlas ya ta'ala melaksanakan perintah Allah, itu namanya bersujud dengan ketaatan. Tapi kalau yang bersujud dengan terpaksa, yaitu terpaksa harus sujud. Sebab kalau tidak ikut sujud nanti dinilai tidak baik lah, dia sujud ya begitu. Umpamanya seorang pegawai kalau ada pemimpinnya dia ikut salat ya, itu salatnya itu ya karena terpaksa, karena diketahui oleh pimpinannya ya. Tapi bukan karena ketaatan seperti itu, hanya sekedar terpaksa aku salat, kalau tidak nanti ketahuan kepalanya aku malu tidak salat, kan hanya begitu, itu namanya ya terpaksa seperti itu. Wadhilaluhum bil ghudwi wal asal. Yang bersujud kepada Allah bukan makhluk yang di langit dan di bumi, tapi juga bayang-bayangan semua benda di dunia ini itu juga bersujud pada Allah pada pagi dan petang hari. Contoh konkret ya, kalau pagi hari itu ada umpamanya tiang apa ataupun pohon, itu kan ada bayang-bayangannya. Kalau matahari dari timur kan bayangannya di sebelah baratnya pohon itu. Nah itu pada dasarnya bayang-bayang itu adalah bentuk sujudnya ya tumbuh-tumbuhan tadi. Itu sujud, itu bayang-bayang itu sujud itu pada Allah. Kalau sore hari juga demikian itu. Asal itu petang. Kalau tumbuh-tumbuhan itu berdiri di tempat, lalu matahari dari barat, bayang-bayangnya ada di timur kan itu. Nah, bayang-bayang dari pohon itu, ya itu merupakan bentuk sujudnya pohon-pohon itu pada Allah, begitu loh. Qul marrabbus samawati wal ard. Lalu Allah memerintahkan pada Muhammad, katakan Muhammad, siapakah Tuhan di langit dan bumi itu? Ya, yang menjadi Tuhan di langit dan bumi siapa? Katakan Muhammad, Allah, Tuhan di langit dan bumi, ya Allah itu. Jadi kalau ada di bumi ada orang yang menyembah selain Allah dianggap sebagai Tuhan, ya itu namanya ya tidak namanya menganggap apa yang dianggap Tuhan bukan Allah itu. Nah, sebab Tuhan yang di langit di bumi itu hanya Allah, menyembah yang lain, nah itu namanya tidak menyembah Allah, begitu loh maksudnya itu. Jadi Tuhannya langit dan bumi, Tuhan orang-orang makhluk yang ada di bumi itu Tuhannya ya hanya Allah itu. Qul afattakhatum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Katakan Muhammad, mengapa kamu kok menjadikan pelindung selain Allah? Padahal yang kamu mintai jadi pelindung selain Allah itu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, tidak bisa membuat manfaat dan mencelakakan diri sendiri, yaitu patung-patung itu. Kamu kalau minta perlindungan pada patung, tapi patung sendiri tidak bisa dia itu membuat manfaat dirinya sendiri dan buat celaka dirinya sendiri. Coba, andai kata patung itu mau ditabrak mobil atau ditabrak truk, apa bisa menghindar? Diam aja kan, nah, tetap ketabrak kan. Nah itu contohnya begitu. Dia tidak bisa itu
apa yang membuat manfaat pada dirinya sendiri, dan juga tidak bisa membuat celaka dirinya sendiri. Kok disembah, dimintai pertolongan, dimintai perlindungannya. Nah, itu mbok ya dipikir begitu. Allah memberitahu pada Muhammad, mbok dikatakan seperti itu, Muhammad. Mereka itu ngapa sih menjadikan selain Allah jadi pelindung? Kok dia sendiri tidak bisa apa-apa kok. Dia tidak bisa membuat manfaat pada dirinya dan tidak bisa mencelakakan dirinya sendiri. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta itu dengan orang yang bisa melihat? Orang buta itu artinya orang yang hatinya, pikirannya, matanya tidak mau pada ajaran Al-Quran. Gitu, mata tidak pernah untuk ngaji Al-Quran, hatinya tidak mau menerima ajaran Al-Quran, menentang terus, benci terus dengan orang Islam dan Al-Qurannya itu, gitu. Menentang Muhammad, gitu. Itu orang yang buta itu seperti itu. Tapi kalau yang basir, hatinya itu mau menerima Al-Quran, mau melaksanakan isi ajaran Al-Quran, mau mengaji Al-Quran, itu orang yang bisa melihat itu seperti itu. Lalu Allah mengatakan apa sama itu? Orang yang buta sama dengan orang yang melihat. Orang yang tidak mau Al-Quran dengan orang yang mau dengan Al-Quran, apa sama ya? Tidak sama kan? Am hal yastawi dzulumatu wan nur, apa juga sama? Oh, apa juga sama yang gelap dengan yang terang? Maksudnya gelap terang jangan lain toh. Kalau siang terang, kalau malam gelap yang lain kan? Kalau terang kita jalan seenaknya saja, kalau gelap kita jalan nunak-nunuk ya, sambil harus hati-hati ya, tidak bisa bebas melihat gitu. Kan lain. Ini maksudnya apa sama orang yang tahu ajaran Al-Quran, orang yang dapat petunjuk dari Allah, mengikuti agama Islam, dengan orang yang kafir, orang musyrik yang menentang ajaran Allah, tidak mau Al-Quran, apa sama? Ya jawabnya jelas tidak sama kan, begitu kan. Tapi Allah perlu melontarkan kata-kata ini supaya dipikir orang-orang itu, supaya tahu ada yang melihat, ada yang buta, ada yang hatinya itu dapat petunjuk, ada yang tidak dapat petunjuk kan, begitu. Am ja'alu lillahi syuraka'a, apakah ataukah mereka itu menjadikan sekutu-sekutu Allah? Ya toh, orang-orang musyrik itu kan menjadikan patung-patung disembah-sembah ya toh, menjadi sekutu Allah, seolah-olah sama-sama dengan Allah, sama-sama itu fungsinya sebagai Tuhan dan disembah, itu kan sekutu namanya. Apakah mereka itu kholaku ka kholqihi, sekutu-sekutu mereka yang berpatung-patung, berhala-berhala itu apa bisa mereka menciptakan seperti ciptaan Allah? Allah itu bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan macam-macam. Tapi kalau patung-patung apa bisa bikin manusia? Ayo, gimana ini? Kalau toh dikatakan patung itu ada yang bisa membuat sesuatu, mata syabaha khalq, apa ciptaan Allah dan ciptaan patung-patung itu sama? Bagi mereka itu apa sama? Oh, nyipta saja tidak bisa kok, mengharap ciptaannya sama ya tidak bisa toh. Patung-patung mana bisa menciptakan sesuatu? Ya diam saja. Tampaknya matanya melek tapi tidak bisa tahu apa-apa itu. Patung-patung seperti itu. Nah, kalau dia bisa malah menganggap itu sama dengan Allah, perlu disembah. Nah, Allah bertanyakan, apa mereka itu patung-patung sekutumu itu loh, yang kamu sekutukan pada Allah itu bisa menciptakan seperti ciptaan Allah, dan kalau sudah jadi ciptaannya sama-sama persis, sama-sama ciptaannya dua-duanya itu sama, ya tidak bisa kan. Maka Allah memutuskan, kul kata Muhammad, Allah khaliqu kulli syai'in, Allah itu yang menciptakan sesuatu. Jadi yang menciptakan sesuatu ya Allah, sekutu itu tidak bisa itu. Kalau kamu sembah, kamu tidak bisa apa-apa kok, membuat manfaat dan menurut diri tidak bisa disembah-sembah. Jelas yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Wawal wahidul qahar, dan dia Allah itu yang hanya satu, tunggal dia itu, Allah itu esa, hanya satu. Ya esa itu ya satu. Bahkan dipertegas dengan qul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu. Wah, begitu katakan Muhammad, Allah itu hanya satu.
Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan, jelas. Karena ada orang yang menganggap Allah itu punya anak gitu. Allah menegaskan Allah tidak punya dan tidak dianakkan, malah ditegaskan begitu, tidak punya anak dan tidak dianakkan. Itu begitu ajaran Allah seperti itu. Makanya wahwal wahid al-qahhar, dan maha kuasa. Sudah. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabatan robiyah. Anzala minas sama'i ma'an, maka Allah itu menurunkan dari langit itu air. Nah, Allah menurunkan air dari langit, yaitu air hujan itu. Fasalat audiyatun, maka air-air itu mengalir ke lembah-lembah. Biqadariha, dengan kemampuannya. Jadi lembah itu dataran rendah ya, tanah yang tempatnya lebih rendah gitu. Itu luasnya macam-macam, ada yang sipit, ada yang luas. Kalau yang luas itu nanti kalau kealiran air jadi waduk. Ya waduk itu isi airnya lebih banyak daripada yang kecil-kecil kan begitu kan. Nah, jadi air hujan itu oleh Allah dikatakan mengalir ke lembah-lembah, dan masing-masing lembah itu punya kemampuan masing-masing menampung air itu. Nanti kalau yang lembahnya luas ya jadi waduk, airnya banyak kan begitu. Nah, air-air yang mengalir itu pada dasarnya berupa bah itu. Nah, bah yang mengalir itu ya dari gunung lalu ke lembah-lembah lalu mengalir ke sungai kemana saja itu, ke tanah-tanah itu gitu. Itu kalau deras alirnya itu bah namanya. Nah, pada bah itu terjadi adanya buih-buih gitu. Air mengalir dari sana terus kemana-mana, bumbang mana, itu ada buih-buih yang timbul itu. Nah, buih itu berkembang kemana-mana, buih itu ada di atas air, lari kemana, ada yang nempel di tembok dan sebagainya, ada yang nempel di pohon, itu buih. Wa mimma tuqaduna alaihi finar. Nah, Allah juga menjelaskan bahwa ada itu barang-barang tambang emas, perak dan sebagainya itu ada yang dibakar ya, atau dilebur dengan api, itu juga mengeluarkan buih. Nah, coba kalau para pemirsa mendengar atau melihat orang yang membuat perhiasan, tukang-tukang emas itu, kalau emas dibakar itu ada buihnya itu, berkutuk-kutuk ada buihnya itu. Ya. Itu akan ada airnya dalamnya itu lalu jadi buih kan begitu itu. Nah, jadi yang dilebur tadi, bahan-bahan yang dilebur itu dengan api itu ada yang dijadikan alat-alat perhiasan. Nah, pada waktu bikin gelang, gitu, bikin perhiasan, kalung dan sebagainya itu, pada waktu meleburnya emasnya itu keluar buih itu. Ada yang dibikin alat-alat, ya alat-alat yang dari perak umpamanya itu, pada waktu dicor, waktu dilebur itu keluar buihnya itu. Ini zabatun, mitluhu, keluar buihnya seperti buihnya air itu. Lah kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Nah, ini masalah buih ini oleh Allah dimaksudkan sebagai permisalan untuk memisahkan barang yang hak dan yang batil. Nah, untuk menerangkan yang batil dan yang hak itu Allah membuat masalah buih ini. Artinya apa? Air yang berbuih ya, kena hujan mengalir jadi bah berbuih lalu ke lembah-lembah itu, buih-buih itu akhirnya nanti suatu ketika kan hilang semua itu. Jadi itu dianggap barang yang tidak baik, yang batal itu, hapus semua itu. Termasuk nanti itu tadi bahan-bahan logam yang dicor ya, dilebur dengan api lalu keluar buihnya untuk dibuat perhiasan atau alat itu, nanti buihnya juga hilang itu. Nah, yang dimaksud itu buih-buih itu hal-hal yang batil, yang tidak benar, itu mesti hilang. Jadi Allah menjamin hal-hal yang batal itu harus hapus, harus hilang. Gitu. Tuh. Fa'amma zabatu fayadhabu jufa'a. Fa'amma zabatu fayadhabu jufa'a. Adapun buih-buih itu akan lenyap, tidak ada. Iya toh, buih di emas yang dicor tadi itu buih juga hilang. Buih-buih di laut-laut ataupun di
kali-kali itu kena angin, kena sinar matahari ya menguap, hilang semuanya. Wa amma yang fa'unasa bayan kusufil ard, dan adapun yang bermanfaat bagi manusia itu akan tetap di bumi. Ya contoh tadi, air dari hujan ke gunung-gunung turun ke lembah-lembah timbul buih, tapi akhirnya nanti buihnya hilang. Nah, hilang itu jadi yang batal itu akan hilang itu. Lalu airnya itu tetap di bumi, meresap ke bumi untuk masuk sumur, nanti dimanfaatkan orang banyak, ada yang langsung ke tanah menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ini yang bermanfaat. Jadi yang bermanfaat, yang baik itu tetap di bumi, ya gitu loh. Kalau yang cor-coran tadi yang tetap ya emasnya itu, gelangnya, kalungnya itu tetap, tapi buihnya lenyap semuanya. Jadi ini perumpamaan yang dibikin oleh Allah, perumpamaan itu perumpamaan tentang kebatilan dan yang hak itu, yang batil itu akan lenyap. Nah gitu loh. Sedang yang hak itu akan tetap. Ya dalam ajaran ya yang hak itu yang ajaran Allah, ya agama Islam yang dibawa Rasulullah dengan kitab Al-Quran itu akan tetap ada. Tapi yang menentang-nentang, yang kafir, munafik, yang agama lain yang tidak senang Al-Quran lenyap semua. Besok akhirnya di akhirat masuk neraka kan begitu. Akhirnya gitu keterangannya ke situ itu. Jadi yang tidak menurut aturan Allah, ya ajaran Islam itu lenyap semua akhirnya, nah, gitu. Yang eksis, yang akan tetap jaya sampai akhir zaman, sampai masuk akhirat di surga semua itu, ya agama Islam yang menjamin, ya gitu loh.